Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, kakak seneng banget nih hari ini bisa ketemu lagi sama adik-adik yang cantik-cantik, adik-adik yang ganteng-ganteng. Wah, puji nama Tuhan ya. Kita semua sudah diberi kesehatan sama Tuhan. Untuk itu jangan lupa selalu bersyukur sama Tuhan atas kasih dan berkat Tuhan. Nah, siapa yang sudah siap untuk ibadah sekolah minggu hari ini? Coba angkat tangannya. Kalau adik-adik semuanya sudah siap, kita mau bawa ibadah ini ke dalam Tuhan yuk. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau ibadah. Tuhan, terima kasih untuk hari kemarin. Tuhan sudah berkati kami, Tuhan sudah menjaga kami, dan hari ini kami mau minta penyertaan Tuhan di ibadah kami hari ini. Berkati ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita doa lagi ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kami. Tuhan, urapi kami ya. Terima kasih. Amin. Adik-adik semua, masih ingat gambar ini enggak? Coba diingat-ingat lagi minggu lalu itu ceritanya tentang apa ya? Gambar ini tuh gambar bayi Musa dan juga putri Firaun. Masih ingat kan? Jadi saat itu putri Firaun menemukan Musa di dalam sungai. Kenapa kok ada di sungai? Masih ingat kan? Jadi saat itu Raja Firaun berniat untuk membunuh
anak laki-laki dari bangsa Israel yang hidup di Mesir. Nah, maka dari itu, ibu Yokebed menaruh Musa ke dalam keranjang dan menaruhnya dia di dalam sungai. Itu cara dia supaya bisa menyembunyikan Musa. Jadi, Musa ini adalah bayi laki-laki dari bangsa Israel yang selamat dari pembunuhan yang diberitakan oleh Raja Firaun. Dan kemudian adik-adik, Musa pun hidup di istana Mesir. Dia pun hidup dan tumbuh menjadi dewasa di sana. Dan ternyata orang-orang yang sebangsa dengan Musa, yaitu orang Israel yang tinggal di tanah Mesir, juga akhirnya semakin lama semakin banyak. Suatu hari adik-adik, Musa pun keluar untuk melihat kerja paksa atas bangsa Israel. Kemudian ia melihat seorang Israel yang dipukul oleh orang Mesir. Melihat hal tersebut, tentu Musa saat itu marah. Kenapa bangsa Mesir memukul salah satu dari saudaraku, yaitu bangsa Israel? Dan kemudian Musa pun memukul prajurit Mesir itu hingga terjatuh. Dan karena tidak ada seseorang pun di sekeliling itu, akhirnya Musa membunuh orang Mesir itu adik-adik. Dan Musa menyembunyikan mayatnya di dalam pasir. Tapi ternyata peristiwa itu pun akhirnya sampai ke dalam telinga Raja Firaun. Jadi Raja Firaun mendengar bahwa Musa membunuh salah satu prajurit Mesir. Mendengar itu, Raja Firaun marah, sangat marah. Dan akhirnya dia memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menangkap Musa. Nah, saat mengetahui bahwa dia dalam bahaya, akhirnya Musa pun melarikan diri ke Midian. Dan di sana dia menjadi gembala kambing domba. Nah, saat Musa sedang mengembalakan kambing dombanya itu, sampailah ia ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Dan saat di Gunung Horeb adik-adik, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu Musa melihat api menyala di semak duri itu, tapi semak duri itu tidak terbakar. Kemudian berfirmanlah Tuhan, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Tuhan pun berfirman kepada Musa agar Musa membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian Musa pun bertanya, "Siapakah nama Tuhan?" Kemudian firman Tuhan kepada Musa, "Aku adalah Aku." Mendengar semua itu, Musa pun menjawab Tuhan. Musa pun bertanya kepada Tuhan, "Bagaimana jika bangsa Israel tuh gak percaya kepada aku?" kata Musa. Kemudian Tuhan memberikan mukjizat kepada Musa, yaitu tongkat yang dipegang sama Musa itu bisa menjadi ular. Kata Tuhan, "Lemparkanlah tongkat itu ke tanah," maka tongkat itu menjadi ular. Dan ternyata benar adik-adik, saat Musa melemparkan tongkat itu ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Itu tanda mukjizat yang diberikan Tuhan kepada Musa supaya bangsa Israel percaya pada Musa. Kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Musa, adik-adik. Kata Tuhan, "Masukkanlah tanganmu ke dalam baju Musa." Kemudian Musa pun memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Saat dimasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya Musa tuh kena kusta putih seperti salju. Kemudian kata Tuhan, "Itu ya
tanda mujizat yang kedua buat kamu, supaya saat orang Israel masih ragu, kamu bisa kasih tanda itu supaya mereka percaya bahwa aku telah mengutus kamu kepada mereka. Dan bukan hanya itu saja adik-adik, Tuhan beri tanda mukjizat yang ketiga untuk Musa, yaitu air menjadi darah di tanah yang kering. Kata Tuhan kepada Musa, jika bangsa Israel nggak percaya juga ke tanda mukjizat yang pertama dan kedua, kamu lakukanlah tanda mukjizat yang ketiga ini. Kamu ambillah air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu, kata Tuhan. Demikianlah Tuhan memberikan 3 tanda mukjizat itu kepada Musa, supaya Musa bisa meyakinkan bangsa-bangsa Israel bahwa Musa adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Dan adik-adik mendengar semua firman yang sudah Tuhan sampaikan ke Musa, Musa langsung menjawab Tuhan, Tuhan, jangan aku yang kau utus. Tuhan, aku ini gak pandai bicara. Dari dulu sampai sekarang aku tuh gak pinter ngomong, Tuhan. Utus orang lain aja, kata Musa adik-adik. Lalu Tuhan menjawab Musa. Kata Tuhan, tenang. Kamu ajaklah kakakmu Harun. Ajaklah dia ikut bersama-sama kamu ke tanah Mesir. Nanti aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, supaya dia dapat berkata-kata dan melakukan perintahku, kata Tuhan. Mendengar perkataan Tuhan tadi, akhirnya pergilah Musa dan juga kakaknya Harun ke tanah Mesir untuk melakukan perintah Tuhan. Adik-adik, Tuhan itu sangat amat mengasihi umat-umatnya. Tuhan tuh punya rencana yang besar buat Musa dan juga bangsa Israel. Makanya Tuhan utus Musa untuk jadi pemimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Coba adik-adik lihat, walaupun Musa itu bukan orang yang pandai bicara, tapi tetap Tuhan mau pakai Musa. Tuhan mau utus Musa buat jadi pemimpin bangsa Israel. Mungkin bagi kita hal itu mustahil banget ya. Iyalah, mustahil banget Kak. Orang yang gak pandai bicara itu bisa memimpin sebuah bangsa. Tapi ingat sekali lagi ya, bahwa gak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau Tuhan udah mengutus hambanya, maka Tuhan sendiri juga yang akan menyertai hambanya. Seperti Tuhan mengutus Musa, maka Tuhan juga sendiri yang akan menyertai Musa. Kita baca di satu ayat ya, yaitu dari Keluaran 3 ayat 12b. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Keluaran 3 ayat 12b. Aku akan menyertai engkau. Amin. Jadi Tuhan yang akan menyertai Musa, dan Tuhan juga yang akan menyertai kita, menyertai kakak, menyertai adik-adik di dalam pergumulan hari-hari ini. Seperti pergumulan kita ya adik-adik, hari ini, tahun ini, yaitu kita sedang bergumul tentang pandemi virus corona ini. Sudah berbulan-bulan kita harus melakukan segala sesuatunya di rumah. Dari adik-adik belajar, mungkin ada yang papa mamanya bekerja di rumah, terus ibadah juga di rumah, sekolah minggu di rumah. Ya, sudah berbulan-bulan kita melakukan semuanya di rumah. Mungkin banyak dari adik-adik juga yang udah mulai bosen, udah mulai takut, kapan ya ini berakhir. Tapi tenang adik-adik, sekali lagi bahwa bagi Tuhan itu tak ada yang mustahil. Tuhan akan menyertai kita supaya kita bisa melewati hari-hari ini.
Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan menyertai segala kehidupan kita, menyertai adik-adik, menyertai papa dan mama, menyertai kita semua. Jadi adik-adik harus percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan untuk itu adik-adik juga harus selalu setia berdoa minta pertolongan Tuhan supaya virus corona ini bisa segera berakhir dan supaya kita bisa ketemu lagi adik-adik. Udah rindu kan adik-adik sama kakak-kakaknya? Nah, maka dari itu jangan pernah lelah untuk berdoa sama Tuhan, untuk minta sama Tuhan, karena Tuhan pasti akan menyertai anak-anaknya. Oke adik-adik? Firman Tuhan hari ini sampai sini adik-adik. Kita tutup dalam doa yuk. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus, sekali lagi kami belajar bahwa bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan menolong kami melewati masa-masa sulit kami. Tuhan Yesus, kami juga percaya bahwa Tuhan bisa melenyapkan virus corona ini dari bangsa kami. Kami mau setia berdoa untuk minta kesembuhan dan penyertaan Tuhan buat kami, buat keluarga kami, dan juga buat bangsa Indonesia. Kami percaya bahwa tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.